Pak Ustadz, Ya. satu lagi nih, saya mau nanya yang lagi viral banget, ya Lagi kan? rame. Lagi rame tentang perselingkuhan. Lagi kemari. Ya saya udah perselingkuhan. Silakan jadi dia. Jadi kan salah satu pejabat ya bisa dibilang Ridwan Kamil dan salah satu perempuan Lisa Mariana gitu kan diisukan memiliki anak di luar pernikahan yang asli. Seperti apa sih Ustadz hukum di Islam sendiri untuk perselingkuhan, apalagi sampai memiliki seorang anak? Ya. Saya jawab nih ya. Ya artinya ketika terjadi percintaan, tubuh ini saling mencintai, saling menyayangi, yang disebut adalah pasangan dengan cintanya. Kemudian hubungan intim di luar daripada pernikahan, terjadilah anak buih daripada di luar nikah. Ya artinya ketika anak ini lahir di luar nikah, katakanlah tanpa adanya ijab kabul, anak hasil daripada hubungan zina. Nah artinya maka bapaknya ini harus tanggung jawab sepenuhnya kepada anaknya. Tapi yang perlu diingat, yang diketahui, harus tegas dalam agama fikih kita ini. Anak ini besar tumbuh nanti dia tidak mendapatkan binti dari bapaknya. Yang kedua, tidak mendapatkan warisan daripada wasiat bapaknya. Maka zong, hangus. Itulah kalau anak hasil zina di luar nikah. Makanya rugi dan ruginya ketika anak hamil luar nikah, anak lahir luar nikah sampai besar dia nggak dapat binti. Yang kedua, nggak dapat yang namanya hukum warisan. Rugi. Yang salah siapa? Ibu bapaknya. Kenapa melakukan daripada selingkuh menghasilkan anak? Yang korban siapa? Anaknya. Kasihan anaknya ini. Nah makanya ketika ini memang benar anak kandungnya, katakanlah hasil daripada zinahnya di luar nikah, maka tetap ada kewajiban menafkahi anaknya, kemudian membesarkan, mendidiknya, dan selalu memberikan nafkah lahir batin kepada anaknya. Ketika dilanggar aturan tersebut, hukumnya dosa. Hampir lagi melantarkan tidak ada rasa perhatian tanggung jawab kepada anaknya. Oke, tapi kalau misal dikatakan ini kan masih simpang siur, ada yang bilang tidak anaknya, tes DNA atau dan sebagainya. Kalau misalnya itu terbukti mungkin tidak anaknya, tapi dalam salah satu parituannya masih ingin memberi nafkah, terus itu diharuskan atau tidak sih Ustaz? Dalam agama, bagaimanapun anak ini dia tidak mendapatkan warisan, dia tidak mendapatkan binti, tetap kewajiban karena benihnya ya menjadi anak. Sampai kapanpun yaumil kiamah, anak tetap anak. Tapi ruginya dia ketika panggil yaumil kiamah tidak disebut bapak. Dan ketika di dunia ada kewajiban dong. Masa ditinggalkan begitu aja? Ketika ini memang sudah dites DNA dan terbukti fakta faktual ini anaknya, ya harus tanggung jawab. Karena bagaimanapun anak ini hasil daripada hubungan mereka, nggak boleh tinggalkan. Kalau memang kok ya anak ini memang sudah dites DNA terbukti hasil daripada hubungan orang yang punya nama ini, maka kewajiban daripada RK katakanlah harus tanggung jawab dengan rasa cinta dan kasih mengurusnya secara benar-benar dan baik. Oke, Ustadz, ini kan juga lagi simpang siur juga ya. Jika memang ini ada unsur fitnah juga, seperti apa sih Ustadz? Kan bisa dikatakan ini salah satu perempuannya, Lisa ini mencoba untuk ada yang bilang mencoba untuk memeras finansial, jadi menjatuhkan. Ini seperti apa nih Ustaz? Ya memang berita yang di media sosial ini yang menjadi konsumsi publik, katakanlah kita lihat, saksikan. Kalau memang ini hanya ada sesuatu yang niat buruk, ya kata-kata konon katakanlah dia ada sesuatu yang memang diambil lah, seperti pemerasan, na'udzubillah. Ini mohon maaf saya pribadinya. Kalau ada unsur seperti itu, maka dosanya besar. Hampir lagi udah dipublikasikan di media sosial, siapapun bisa tahu, bukan hanya dalam negeri, luar negeri pun tahu. Dan akhirnya menjadi buka aib yang besar-besaran, malu keluarganya, kasihan. Dan ini berlarut dosa ini jadi fitnah buat si perempuan, fitnah buat si laki-laki. Dan ini satu orang yang nonton, korban dari media sosial. Netizen ini akhirnya dengan statement yang kurang karena viralnya
berita hot ini kan merugikan semua pihak, dari pihak keluarganya, pihak dari laki, pihak dari keluarga perempuan. Nah artinya maka dosa, celaka, hina dan dina ketika ada unsur pemerasan, sesuatu ada unsur, mohon maaf lahir batin, ada unsur yang kurang baik, niat kurang baik si perempuan itu ingin mungkin sesuatu yang negatif lah katakanlah, maka selesaikan dengan baik. Wa asyiruna bil ma'ruf, maka musyawarah yang baik. Kemudian kita yang melihat hal ini, ulama, maka turun, tokoh-tokoh agama harus turun di sini. Yang sering membiarkan innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara, fa'aslu baina akhwatikum, maka damaikan saudara kita. Jangan berlarut ini menjadi viral, terus meluap, saling meluka aib dan seterusnya. Tidak dibenarkan, dan kita menjadi korban daripada media sosial. Hati-hati bagi kita semua para netizen menyikapi hal berita yang memang saat ini hangat. Bisa jadi dosa kita nih, pahala kita pindah ke dia, dosa dia pindah ke kita, kan bahaya. Nah ini artinya kalau memang ada unsur seperti itu, niat kurang baik kepada RK, maka ini bisa dirugikan yang pihak. Ini bukan urusan saya sebenarnya, tapi dalam agama kita artinya fitnah besar, zolim, bala, musibah si perempuan tadi yang didapatkan. Hati-hati sampai dia memiliki kiamat menjadi hutang. Berarti itu dosa besar ya untuk yang melakukan fitnah itu sendiri. Iya, artinya zolim dilakukan, ada niat yang kurang baik, katakanlah bisa merugikan yang pihak si laki dengan ada ancaman, intimidasi, kemudian ada sesuatu yang memang pemerasan dan sebagainya, atau nauzubillah kalau memang iya dilakukan, maka ini sesuatu yang dapat katakanlah dosanya bagi berapa dosa dia. Bisa jadi ada 12 dosa yang ditanggung itu. Kalau memang dia ada unsur niat ke situ ya. Tapi kalaupun memang ada harus diminta keadilan, nggak begini caranya. Kalau memang dia ada sesuatu iming-iming harapan dari si RK, maka selesaikan itu di luar. Ya, sampai ini para netizen, para orang korban media sosial akhirnya kena imbasnya, fitnah jatuhnya. Fitnahnya apa? Dia fitnah si ini, fitnah si anu. Akhirnya yang dosa siapa? Orang yang merancang, mendesain, dosanya lebih besar lagi. Ada orang di belakang ini yang mendesain, men-setting, atau penggiringan opini publik katakan, atau apalah katakanlah. Ini akan terancam pahala dia tuh diberikan. Dosa yang ratusan ribu jutaan yang nonton diberikan oleh si yang menyeting ini. Semuanya kena imbasnya. Makanya perlu ada keterhati-hatian kita saat menyikapi peristiwa yang fenomenal yang terjadi, perselingkuhan katakanlah. Perlu ada bijak untuk menyikapinya supaya kita tidak jadi korban fitnah. Oke, Ustaz, mungkin kalau orang yang membuka aibnya sendiri, Ustaz, ini kan bisa dikatakan perempuannya membuka aib dia lah ya ke media sosial atau ke khalayak ramai masyarakat. Seperti apa sih Ustadz baiknya di Islam sendiri kalau memang ini terjadi gitu? Harus dipublish atau seperti apa nih? Kata Rasul, al-fitnatu minan nisa. Al-fitnatu minan nisa. Fitnah kebanyakan dari kalangan wanita. Hati-hati. Jabatan, kedudukan itu bisa hancur dengan wanita. Hampir lagi tahta. Sehebat-hebatnya orang dengan jabatannya, sebagus-bagusnya orang dengan tahtanya akan hancur kepada wanita. Hati-hati. Makanya kita harus memilah dan memilih siapa yang untuk kita jadikan pasangan ini. Karena bagaimanapun ketika dia terfitnah, ketika si perempuan ini memang suka fitnah, siapapun ya, mohon maaf nih, artinya saya ditujukan kepada salah satu pihak. Maka hati-hati nih buat orang yang sudah ada jabatannya, kedudukannya, ada udah tahta, pasti ambruk, merosot, hina ketika dia berselingkuh dengan perempuan. Nah, akhirnya perempuan ini tidak ada harapan, tidak ada perhatian, dibukalah dengan aib besar-besaran. Karena ketidakadilan yang dimiliki, mungkin kurang adanya nafkah, kurang adanya perhatian kasih sayang, kurang didikan kepada abu daripada anaknya, terjadilah yang namanya pembukaan aib besar-besaran dan hukumnya dosa. Inilah akibat kenapa perselingkuhan. Allah menyampaikan statementnya, wala taqrabu zina fa innahu fahisyatan. Mohon maaf,
wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Oleh karenanya jauhi zina. Siapapun manusia, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan salah dan dosa. Sebaik salah dan dosa bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aib yang begitu besar ketika dia mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah kecilkan, Allah tutup aibnya karena taubatnya dia, karena istighfar dia kepada Allah, dan tidak akan kembali kepada jalan kemaksiatan, insyaallah. Oke. Untuk si ibu dari anak perempuan itu sendiri, Ustadz, yang lahir di luar nikah, apakah si lelaki wajib memberikan nafkah juga? Ya kalau dia menafkahi ibu yang memang hasil daripada perzinahan, Kan bininya. maka nafkahnya ini jatuh kepada siapa? Anaknya. Berarti bininya tidak. Bininya hanya kerohimannya saja, keikhlasan dia untuk memberikan. Ya, tapi karena kan ini udah sampai larut seperti ini dalam, ya katakanlah kisah ini, maka yang wajib dinafkahi ketika udah nggak benar nih dari pasangannya, jatuhnya ke anaknya. Jatuhnya ke anak, wajib hukumnya menafkahi anak sampai besar. Cukup. Makasih Pak Ustadz. Sama.